teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Najla Sasabila Ella Fisri. Aku dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan BP 2311213022. Nah, kali ini aku akan menjelaskan apa sih peranan sarjana kesehatan masyarakat dalam pencegahan masalah kekurangan gizi, serta apa sih peranan saya selanjutnya di pembangunan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu dong, apa sih itu SKM? Sarjana Kesehatan Masyarakat merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah menempuh jenjang pendidikan S1 di jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, sedangkan apa itu gizi? Pengertian gizi sendiri merupakan sebuah zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Nah, gizi itu seperti karbohidrat, vitamin, protein, dan lain sebagainya. Gizi sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan juga regenerasi sel tubuh kita nih teman-teman. Nah, sedangkan apa sih arti dari kekurangan gizi? Kekurangan gizi adalah kondisi di mana ketika tubuh tidak dapat atau tidak mendapatkan kebutuhan nutrisi yang cukup nih teman-teman. Dah, kita harus tahu dulu dong, apa sih penyebab dari seseorang dapat kekurangan gizi? Let's check it out. Teman-teman semua, kali ini aku akan ngebahas apa sih penyebab atau faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang tuh kekurangan gizi. Yang pertama itu adalah tingkat ekonomi yang rendah. Tingkat ekonomi yang rendah selama ini selalu memegang peringkat nomor 1 akan kenapa seseorang itu dapat menderita kekurangan gizi. Karena ekonomi yang rendah menyebabkan mereka kurang dapat mengakses makanan-makanan yang bergizi. Yang kedua adalah kebiasaan makan yang tidak menentu. Kebiasaan makan yang tidak menentu ini contohnya adalah seperti picky eater, terlalu memilih-milih makanan. Seperti misalnya kita tidak ingin memakan sayur, jadi kita tidak akan mendapatkan nutrisi dari sayur itu. Ada juga beberapa yang tidak ingin memakan ikan, dan juga mereka tidak akan mendapatkan nutrisi atau protein yang dapatkan dari ikan, dan itu tidak baik untuk tubuh. Yang ketiga adalah masalah pencernaan. Masalah pencernaan sangat berpengaruh besar akan kekurangan gizi adalah karena pencernaan akan menyerap sari-sari atau nutrisi dari makanan. Jika pencernaan kita ada masalah, maka pencernaan dari nutrisi-nutrisi itu juga tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dapat menyebabkan kekurangan gizi. Yang keempat adalah alergi. Beberapa orang seperti alergi dengan susu, alergi dengan ikan, alergi dengan kacang, itu akan mempengaruhi status gizinya nih teman-teman, karena mereka tidak dapat mengkonsumsi hal itu, dan jika tidak diganti dengan alternatif lain, maka akan menyebabkan kekurangan gizi. Yang kelima adalah kondisi mental. Bagi kondisi mental orang yang sedikit down, seperti mengalami depresi, frustasi, mereka akan tidak memiliki nafsu untuk makan. Mereka tidak akan memiliki nafsu untuk makan itu dapat berlangsung dengan lama, sehingga dapat mempengaruhi status gizinya karena mereka tidak dapat atau tidak ingin mengkonsumsi makanan. Selanjutnya, apa aja sih penyakit-penyakit yang dapat disebabkan karena kekurangan gizi? Yang pertama adalah stunting. Menurut WHO tahun 2015, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan yang berada di bawah standar atau tidak sesuai dengan umurnya nih teman-teman. Standar di sini adalah standar sesuai yang ditetapkan oleh WHO. Yang kedua adalah kurang energi protein atau KAP, adalah sebuah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi atau AKG. Yang ketiga adalah penyakit anemia gizi besi atau AGB. Anemia gizi besi adalah anemia yang timbul akibat berkurangnya penyediaan besi untuk proses pembentukan sel darah merah karena cadangan zat besi kosong, sehingga pembentukan hemoglobin berkurangi. World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa anemia merupakan salah satu masalah kesehatan di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Sebanyak 30% penduduk dunia diperkirakan menderita anemia, terutama remaja dan ibu hamil. Prevalensi anemia remaja di dunia sekitar 40-88%. Lalu apa sih peranan dari sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kasus kekurangan gizi? Atau sarjana kesehatan masyarakat itu bergerak di upaya promotif dan juga preventif kesehatan nih teman-teman. Promotif itu adalah mempromosikan, sedangkan preventif adalah mencegah. Yang pertama adalah SKM berperan langsung sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan promotif kepada masyarakat dengan memberikan informasi mengenai gizi seimbang. Dengan adanya upaya sebagai tenaga kesehatan ini memberikan kegiatan promosi tentang gizi, maka akan diberikanlah kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya gizi ini teman-teman. Yang kedua adalah merancang, merencanakan, serta mengimplementasikan program kesehatan, seperti program kesehatan adanya di posyandu, ataupun mereka program kesehatan untuk masak-masak bersama ibu tentang makanan yang bergizi, dan masih banyak lagi program yang dapat dilakukan oleh SKM teman-teman. Yang ketiga adalah memberikan contoh bimbingan kepada masyarakat, seperti memberikan pelatihan atau mencontohkan secara langsung kepada ibu-ibu atau keluarga tentang gizi. Yang keempat
adalah mengajak masyarakat untuk ikut serta dan menyukseskan program-program pencegahan dari pemerintah. Apa aja sih program dari pemerintah ini? Contohnya adalah pemberian aksi eksklusif selama 1000 hari, teman-teman. Itu merupakan program pemerintah. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia ini ingin atau kebanyakan juga memberikan susu-susu formula kepada bayinya sebelum menginjak 1000 hari, maka perlu diadakanlah program ini, teman-teman. Gunanya adalah untuk memberikan kesadaran kepada ibu-ibu atau masyarakat lainnya akan pentingnya pemberian ASI pada 1000 hari pertama anak itu lahir untuk mencegah stunting dan juga mencegah penyakit-penyakit lainnya. Yang kelima adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya gizi. Itu sama persis dengan poin yang tadi. Mensosialisasikan, yaitu menumbuhkan kesadaran atau mengedukasi masyarakat akan pentingnya gizi. Karena kebanyakan orang kekurangan gizi itu bukan berarti mereka tuh ingin diri mereka tuh kekurangan gizi, tapi sebagian dari mereka tidak tahu apa sih pentingnya gizi dan apa itu gizi nih, teman-teman. Yang keenam adalah memberikan penyuluhan kepada ibu hamil untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat agar janin dan ibu dalam keadaan sehat. Ibu hamil itu tanggung jawabkan satu nyawa di dalam perutnya nih, teman-teman. Apa yang dimakan oleh ibu akan berpengaruh dengan apa yang dimakan oleh anaknya. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu juga akan berpengaruh dengan apa sih kondisi anaknya nanti. Sehingga pemberian edukasi, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan kepada ibu hamil itu sangat penting, teman-teman. Agar anak juga tercegah dari stunting, kekurangan gizi, penyakit-penyakit lainnya, teman-teman. Baiklah, selanjutnya, apa sih kontribusi yang akan saya lakukan sebagai sarjana kesehatan masyarakat nantinya di pembangunan? Yang pertama adalah ikut serta dalam perencanaan serta perancangan program untuk menaikkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, ikut serta dalam evaluator atau penelitian seperti penelitian bibit penyakit, asal muasal penyakit, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ikut serta dalam gerakan promosi kesehatan kepada masyarakat. Yang keempat adalah ikut serta dalam penyuluhan serta sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat mencegah penyakit dan mempertinggi kesempatan hidup yang ada di Indonesia maupun di dunia. Selanjutnya adalah sarjana kesehatan masyarakat atau SKM memainkan peran penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat atau pencapaian Sustainable Development Goals atau SDG. SDG merupakan kependekan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global. Ini merupakan bentuk-bentuk dari 17 tujuan dari SDG. Nah, sarjana kesehatan masyarakat memainkan peran penting dalam pembangunan dan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDG. Mereka terlibat dalam pengelolaan air minum, memperbaiki ekosistem, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, mengawasi pembuangan limbah, dan mengubah perilaku masyarakat menuju hidup bersih dan sehat. Mereka juga berperan dalam pengembangan upaya kesehatan tradisional dan komplementer, serta memiliki peran strategis dalam sumber daya manusia kesehatan. Melalui berbagai tindakan ini, para sarjana kesehatan masyarakat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial, dan kualitas lingkungan, pada peningkatan yang berkelanjutan, serta memastikan terlaksananya tata kelola yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat yang sehat dan juga sejahtera. Oleh karena itu, peran mereka sangat penting dalam memajukan pembangunan kesehatan masyarakat. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ilmu saya dapat bisa memberikan informasi juga kepada rekan-rekan semua, serta saya juga dapat memberikan informasi untuk diri saya sendiri dan untuk perkembangan diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.